Baik, sudah 1 menit. Silakan teman-teman, Bapak Ibu untuk dijawab pertanyaan nomor 1 di kolom chat. Bagaimana? Belum ada nih? Ayo, masih ada Sudah kesulitan dibaca nggak nih? belum? Harusnya sih nggak sulit ya. Iya. Wah, sampai Mas Faisal saking seringnya ini ya, bimbing jadinya apa moderatori ya. Jadinya bisa jawab ya. Ada yang jawab ini satu, Kakak Oke. Mega Sylvia. Ya, yuk yang lain yuk. Dari 14 dikurang Hmm, saya dengan Ibu Nur, berarti ada 12, masih ada 11 lagi. Yuk, iya. bagaimana Kakak 11 Mega orang boleh lain? menambahkan alasannya. Ah, itu apa gitu boleh. Izin menjawab, Bu ya. Oh, anu aja, Silakan. sebentar. Oh Nah, iya, ditulis aja nama dulu nanti baru kalau teman-temannya udah masuk baru boleh ya, baru diberi kesempatan sama Mas Faisal ya. oh gitu. Oke. Oke, berarti kita tunggu Hmm. dulu ya. Baik, udah 3 Ya. orang nih Bu. A, 2 Hmm. A, 1 C. Bagaimana yang lain? Adakah yang ingin Oke. menjawab lagi? Ah, lagi. Oh, ada E E juga. ada yang E nih. Ya mungkin Kak Mega boleh Oke. Bu langsung menambahkan aja. Oke, Silakan Kak ya Mega. silakan Kak Mega. Izin menjawab, Bu ya. Jadi menurut Ya. saya, kenapa saya memilih jawaban A, kurang nutrisi? Pada hasil anamnesis ini dikatakan bahwa berat badan sebelum hamil 45 kg dan berat badan saat ini 44 kg. Jadi terjadi penurunan berat badan. Alasan itulah yang menjadikan saya menjawab kurang nutrisi, Bu. Oke, begitu. Makasih. Untuk yang ini, yang jawaban lain Mas Faisal, monggo dipersilakan. Ada yang Oh. E, ada yang C, ada yang A. Gimana yang opsi Bervariatif. lain? Atau yang opsi A juga boleh kalau mau menambahkan lagi. Oke, nggak ada lagi. Kayaknya langsung dibahas aja, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Kakak Mega yang sudah memberikan alasan tadi. Ini langsung gas ya. Soal nomor 1 udah ada beda 3 nih. Gitu ya. Nah, coba kita lihat bahwa di sini adalah titiknya keluhan nyeri kepala dan mual muntah, terutama pagi hari di setiap makan atau minum. Nah, di sini bahwa terdapat keluhan atau hasil pemeriksaan fisik gitu ya, KU lemah, mata cekung, turgor kulit menurun. Nah, ada mual muntah, kemudian KU lemah, mata cekung, turgor kulit menurun. Nah, kemudian di sini, oh boleh, ada yang ngomong ganti jawaban, boleh. Kan belum ujian ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada data tambahan bahwa terdapat berat badan sebelum hamil itu 45 kilo dan berat badan saat ini 44. Jadi turun 1 kilo ya. Nah, apakah turun 1 kilo ini sudah menjadikan alasan untuk nutrisi? Ya, sedangkan di sana ada banyak data KU yang lemah, mata cekung, turgor kulit menurun akibat mual muntah. Nah, kuat mana nih? Jadi kemungkinan ada diagnosisnya adalah di A masalahnya atau di C. Gitu. Nah, kalau di E, nah risiko kekurangan volume cairan. Nah, ini ada kesamaan ya antara C dan E. Yang satu sudah nyata, yang satu sudah risiko. Nah, kira-kira adik-adik bisa mengambil ini apa namanya kesimpulan bahwa ini sudah risiko, sudah nyata atau risiko gitu ya. Nah, untuk itu kita buka jawabannya, Mas. Dan kuncinya adalah C, kekurangan volume cairan. Ya. Jadi mengapa tidak A? Bahwa rasionalnya adalah bumil yang mengalami morning sickness, jadi mual muntah di pagi hari, mungkin mengalami kenaikan berat badan kurang dari 0,9 sampai 1,9 kg atau sedikit berkurang. Nah, sedikit berkurangnya itu antara 0,9 sampai 1,9 kilo.
gitu. Jadi itu karena morning sickness. Nah, di sini ibu hamil dapat menebusnya kembali 6 bulan berikutnya. Nah, kita melihat bahwa morning sickness, mual muntah di pagi hari, itu adalah yang banyak keluar adalah cairannya, gitu. Nah, kan nutrisinya juga Bu, gitu ya. Nah, nutrisi selama itu penurunannya adalah masih di angka normal ini, maka belum dikatakan sebagai kurang nutrisi. Gitu. Nah, bagaimana? Untuk jawaban B-nya, ya, mengapa bukan gangguan rasa nyaman? Karena disebabkan mual dan muntah serta nyeri kepala. Itu. Nah, padahal data-data lain yang kuat itu adalah pada turgor kulit, kemudian mata cekung. Nah, dan ini sangat mendukung sekali pada jawaban C, yaitu kekurangan volume cairan yang disebabkan karena frekuensi mual dan muntah, gitu ya. Ada di data dibuktikan dengan mata cekung serta turgor kulit menurun. Nah, ternyata data-data banyak ada pada masalah kekurangan volume cairan. Gitu. Ya, sehingga meyakinkan bahwa untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah kekurangan volume cairan. Sedangkan pada risiko shock hipovolemik tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Dan teman-teman di sini udah benar nih, nggak ada yang milih jawaban D. Nah, ada yang E nih. Ya. Nah, risiko kekurangan volume cairan. Mengapa bukan jawabannya? Karena di sini kekurangan volume cairan sudah ada tanda nyatanya, yaitu apa? Mual muntah tadi, mata cekung, serta turgor kulit menurun. Sehingga masalahnya adalah kekurangan volume cairan. Begitu teman-teman semuanya. Baik, Bisa. oke, berarti selamat ya buat teman-teman yang sudah menjawab C nih. Alhamdulillah Ibu ada yang benar ya Bu. Iya, banyak yang benar kok C-nya daripada yang A sama E ya. Oke. Iya. Oke, gimana Jadi jawabannya teman-teman C untuk ya, Bu? C jawabannya. Gitu ya. Jadi nanti soal ini akan sering ya keluar pada ujian kompetensi. Ya, cukup menjebak. Jadi tolong diperhatikan penurunan berat badannya. Meskipun memang ada turun, tapi itu tadi ya antara 0,9 sampai 1,9 dipandang sebagai bukan kekurangan nutrisi, akan tetapi penurunan volume cairan tubuh. Gitu. Oke? ya gimana Bapak Ibu dan teman-teman dapat dipahami? Bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya. Silakan. Oke, baik saya next dulu. Ya, ini untuk soal nomor 2, silakan dibaca 1 menit saya timer dari sekarang. Baik, sudah 1 menit, silakan yuk dijawab untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana nih kajian terkait dengan keluhan kencang-kencang pada klien tersebut? Yuk, ditunggu. Oke, ada yang A1,
E1. Oke, pesertanya bertambah ya, ada 16. Boleh nih, yuk dijawab. Ada 14 orang lagi yang belum menjawab. Oke, Kak Mega E. Yang lain bagaimana? Bingung nggak? Ada kesulitan nggak nih dari nomor 2? Oh, ada B juga. Oke, 3 opsi kepilih lagi ya, kayak tadi soal nomor 1 tuh. Ayo, masih ada yang bingung nggak nih? Ada yang masih, ntar dulu. Oh, ada 2 nih yang jawab B. Oke, nggak apa-apa. Kita berbeda di sini. Nanti kita satukan persepsi, gitu. Tapi nanti kalau sudah ujian nggak boleh. Iya, betul. Jadi mungkin mumpung belajar nih, teman-teman masih belajar, nggak apa-apa perbedaan pendapat. Dan juga kalau bisa sharing di on mic ya, biar kita sama-sama tahu gitu. Oke, sambil menunggu yang di chat, ada nggak nih yang mau Ya. lewat on mic nih, langsung mic-nya dinyalakan? Kenapa memilih jawaban tersebut? Oke, silakan. Ada A, ada E, ada B, ada apa ini? Udah ya? A, B, E Ya. ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau mengemukakan argumennya, mengapa menjawab A, mengapa menjawab B, atau E. Ini ada E lagi. Wah, kayaknya masih sama-sama kuat ya, Bu ya. Yang Gitu B ya. ada, yang E ada. Mungkin A aja Oke. tadi 1 gitu. Berarti yang terbesar ada di jawab B dan E. Ya, mungkin saya bisa langsung serahkan Oke. aja ke Ibu Nur Sauda, silakan. Oke. Saya terima penyerahannya. Oke, terima kasih atas atensinya untuk adik-adik yang pada soal 2 ini ya, cukup bervariatif jawabannya. Bahwa seorang ibu yang periksa ke polihamil mengatakan perutnya kenceng-kenceng, berkeringat serta mengeluhkan kecemasan gitu ya. Hasil pemeriksaan saat ini sudah hamil 36 minggu, berarti kan hamil 36 minggu gitu ya. Terus ada kenceng-kenceng. Nah, TTV-nya normal, kemudian RR-nya juga, nadinya ya. Diagnosis jelas nih ya, ada hamil ya. Nah, karena diagnosisnya adalah obstetri G2P1A0. Nah, ini ada kata kunci di pertanyaan ini. Di pertanyaan ini. Apa pengkajian selanjutnya terkait dengan keluhan kenceng-kenceng? Jadi tanpa kita melihat jawaban, coba ditutup pakai tangan kiri atau pakai buku, gitu ya. Ayo, biar nggak terkecoh. Coba. Nah, saya ingin ada deh suaranya satu deh. Mbak Uut, Kak Uut ya. Nah, tanpa tanpa melihat pilihan jawaban, ya, apa pengkajian selanjutnya terkait dengan keluhan kenceng-kenceng pada klien tersebut? Maka kita akan sepakat menjawab. Jawaban apa? Mana suaranya? Pemeriksaan detak jantung janin. Nah, sebentar. Diperhatikan pertanyaannya, fokus di pertanyaan. Apa pengkajian selanjutnya terkait dengan keluhan kenceng-kenceng? Nah, gimana? Belum menemukan titik fokusnya? Bingung, Bu. Pemeriksaan Gini. bagian. Sekarang gini, kenceng-kenceng itu apa? His, ya. Jadi apa yang dikaji terkait dengan his? Apa? Durasi dan intensitas. Nah, itulah. Jadi tanpa melihat pilihan jawaban, nah, itu Anda sebenarnya sudah bisa
Suaranya siapa ini? Enggak seberapa jelas. Putus-putus. Iya. Jadi menurut gitu ya, menurut kaidah pembuatan soal uji kompetensi gitu ya, tanpa melihat pilihan jawaban, ya, itu harus fokus tapi ya syaratnya, itu Anda bisa menjawab begitu ya. Dan ini jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban. Nah, itu ya. Yuk kita buktikan kuncinya pada jawaban soal nomor 2 adalah Baik, saya buka dulu. oke. Nah, penentuan durasi dan intensitas. Mengapa? Nah, kita fokus pada pertanyaan tadi bahwa apa pengkajian yang terkait dengan keluhan kenceng-kenceng tersebut. Bukan pengkajian setelah mengkaji HIS. Kan kita belum tahu nih. Nah, kalau ada kenceng-kenceng atau HIS, kita ukur, kita hitung ya berapa lamanya dan berapa kali datang dalam setiap waktu, satuan waktu gitu. Ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat bahwa di sini untuk jawaban A, pemeriksaan tinggi fundus uteri itu adalah untuk pemeriksaan Leopold 1. Sedangkan kita di sini pertanyaannya adalah fokus kepada yang terkait dengan kenceng-kencengnya gitu. Yang kedua, pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ ya, itu untuk menilai kesejahteraan janin ya. Nah, ini setelahnya nanti, setelah HIS, apalagi pada saat HIS kenceng-kenceng, itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan DJJ. Penentuan posisi punggung janin adalah untuk menentukan lokasi pemeriksaan DJJ, jadi persiapannya. Sedangkan yang keempat, pemeriksaan bagian terbawah dari janin, ini adalah Leopold 3. Gitu. Nah, yang jawaban keempat adalah penentuan durasi dan intensitas. Jadi kalau ada kencang-kencang yang terkait dengan kencang-kencang tersebut adalah menghitung durasi dan intensitasnya. Itu untuk menyatakan bahwa HIS ini palsu atau kita sebut Braxton Hicks atau HIS sejati. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Apa tadi jawabannya? Iya, fokus pada pertanyaan ya. Oke. Next, Mas. Oke, Ini baru 2 soal nih, 23 menit. Iya. Kita agak percepat sedikit ya. Iya, siap Bu. Berarti jawabannya E ya, sekali lagi ya teman-teman, Iya. Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya sebentar. Ya, oke, untuk soal nomor 3, 1 menit silakan dibaca dulu. Baik, sudah 1 menit, silahkan untuk dijawab soal nomor 3. Oke, baik. Ada yang menjawab A. Oke, lanjut selanjutnya jawaban. Oke, A lagi. Gimana? Wah, udah mulai satu Aduh, suara nih ya. Oke, sudah mulai pinter. Atau soalnya yang terlalu mudah. Baru 3, oke. Masih ada sekitar 10 orang lagi. Wah, udah Bu. Ini satu suara Bu. Jawabannya A Oke, semua. ini ya. Tapi Habis nomor 2. apakah satu suara benar semua? Ini benar apa kita nggak tahu Iya. nih Bu?
Jadi habis belajar dari soal 1 mungkin masih orientasi, terus yang kedua kurang fokus gitu ya, yang ketiga udah fokus nih. Saya harapkan 3, 4, 5, 6, 7 udah benar semua nih. Ya, betul. Oke, jadi di sini bahwa dikatakan seorang perempuan 19 tahun 2 jam yang lalu mengalami perdarahan postpartum. Itu berarti apa istilahnya? HPP, hemorrhagic postpartum. Keluhannya adalah pusing tangan dan kaki dingin, ya. Pusing karena oksigennya nggak sampai di otak, oksigen dibawa oleh darah, ya. Kemudian ekstremitas, jadi dingin. Jadi pengiriman terakhir darah itu ada di ekstremitas. Nah, kalau ada gangguan dari peredaran darah, maka yang kekurangan adalah ujung-ujung saraf di ekstremitas. Nah, di sini klien pucat, TFU setinggi pusat, fundus trabaluna. Nah, ini ya, ada atonia uteri. Tekanan darah sudah mulai menurun nih, nadi juga mulai menurun. Nah, kita di dalam, ini kan berarti kala 4 ya, 2 jam postpartum. Kalau ada kala 4, jika ada perdarahan, maka yang dilakukan pertama kali adalah dibuka kuncinya, Mas. Nah, masase uterus. Ya. Jadi di sini masase uterus yang paling mudah dilakukan ya dan pertama kali gitu ya. Karena masase ini bertujuan untuk menstimulasi kontraksi uterus. Pada saat kontraksi uterus ya, maka pembuluh darah akan menyempit sehingga menghentikan perdarahan. Gitu. Sedangkan posisi terbaring sebenarnya juga benar, cuman yang lebih utama yang mana gitu ya. Jadi posisi tirabaring ini dengan adanya gravitasi maka akan mengurangi jumlah perdarahan. Memeriksa plasenta, memastikan sisa plasentanya tertinggal atau tidak di uterus. Ini juga benar, tapi yang paling duluan adalah masase. Demikian juga dengan tirabaring serta pemeriksaan tanda-tanda vital. Begitu. Sip nih. Udah keren Udah ya Bu tahu ya. nih. Pada asuhan nih. Wah. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya Bu ke soal berikutnya. Please, silakan. Oke, silakan dibaca dulu ya teman-teman. Baik, sudah 1 menit. Silakan yuk dijawab soal nomor 4. Oke, jawabannya 1B. Yang lain bagaimana? Gimana? Ada kesulitan nggak? Ada kebingungan? Kok baru 1 nih, tumben. Nih, Ani. Ada yang jawab B. Oh iya, B. Oke. Oh, B lagi. Oke, B. B lagi, A-nya baru 1 aja. Oke, ada A lagi. Berimbang nih. Oh, malah banyak A-nya ini. Waduh, ada ini ya. Ada apa sih 2 pilihan gitu ya, A sama B nih. Kayaknya seimbang ya, Bu. Iya.
Ya, gimana Bu? Kita mau tunggu lagi atau mau Oke. langsung dibahas? Oke, kita bahas ya. Ya. Silakan Bu. Untuk soal nomor 4, ini cukup singkat ya. Nah, jadi menurut ketentuan kalau pembuatan soal itu maksimal ya. Maksimal itu adalah 5 baris. Jadi kalau nanti Mas Faisal misalkan menjumpai soal gitu ya, kan termasuk nanti yang mensortir kan. Nah, itu kalau lebih dari 5 baris dan nggak bagus. Tapi ini udah 3 baris sudah cukup. Dan ini cukup mengecoh juga ya. Jadi seorang wanita perempuan 34 tahun periksa di polihamil. Klien mengeluh terdapat bercak dari vagina. Jadi pada keadaan hamil G4 ada bercak dari vagina. Ya, bercak darah tentunya. Umur kehamilan saat ini 36 minggu. Jadi di sini ada umur 36 tahun kuncinya. Nah, 36 tahun ini masuk usia reproduktif enggak ya? Terus pertanyaan yang berikutnya, usia reproduktif itu dimulai umur berapa sampai berapa ya? Gitu ya. Jadi umur produktif itu adalah 20 sampai 35 tahun. Kurang dari 20 tahun kalau dia itu hamil, nah dia termasuk kehamilan berisiko tinggi. Sedangkan lebih dari 35 pun juga demikian. Nah, saat ini pasien ada di umur 36. Jadi dia mendapatkan skor untuk bahwa ini risiko tinggi dalam kehamilan. Yang kedua, G4. Ya, jadi G4 ini termasuk multipara. Nah, terlalu banyak. Gitu. Nah, ini juga masuk nih di dalam skornya. Apalagi nanti kalau jarak antara anak satu dengan anak yang lain kurang dari 2 tahun. Dan yang ketiga di sini adalah pada saat hamil ada perdarahan. Nah, ini dapat skor nih. Jadi ibu hamil saat ini adalah ibu berisiko tinggi dalam kehamilannya. Jadi dari hanya 3 data itu. Nah, sekarang pernyataan bahwa ibu berisiko tinggi di dalam kehamilannya, ini berarti ibu sudah dilakukan screening, gitu ya. Screening untuk menilai kehamilan berisiko. Nah, pertanyaannya sekarang, apa alat screening yang digunakan untuk menilai kehamilan berisiko tersebut? Gitu. Ada banyak alat, ada rumus Nagel, ada Lila, ada IMT. Nah, di sini mengerucut pada kehamilan berisiko. Maka jawaban yang benar adalah teng-teng. Yuk Mas. Nah, jawabannya adalah B. Yuk, yang jawab B, tahu alasannya kan? Ya. Jadi B-nya itu adalah skor Puji-Rokyati. Mengapa jawaban A, ANC itu kurang tepat untuk soal ini, gitu ya? Bahwa pemeriksaan selama kehamilan, ya yang rutin dilakukan ANC itu, ya, untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Tetapi untuk menilai bahwa ibu itu dalam kehamilan berisiko atau tidak, risikonya rendah atau risiko tinggi atau sangat tinggi, maka memakai skor Puji-Rokyati. Dan skor Puji-Rokyati ini ada di dalam buku KIA. Ya. Nah, sedangkan rumus Nagel adalah rumus untuk menentukan taksiran berat janin. Untuk Lila adalah ukuran lingkar lengan atas, di mana digunakan untuk menentukan ibu ini status gizinya normal, ya, kurang atau lebih. Sedangkan IMT, indeks massa tubuh, untuk menentukan status gizi juga. Begitu? Bisa dipahami teman-teman semua? Ya, soalnya cukup singkat. Ya, penjelasannya juga singkat, tapi bisa mengecoh gitu ya. Oke, wah berarti di soal nomor 4 terkecoh lagi ya Bu ya. Padahal tadi baru nomor 3 jawabannya satu ini ya Bu. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan dari soal nomor 4. Kita lanjut ya Bu ke soal berikutnya. Oke.
Nah, silakan dibaca dulu. Pertanyaannya itu apa ya, Bu? Oh, pertanyaannya, oh iya, oh apa namanya, komentar yang sangat bagus. Di mana pertanyaannya ya? Mungkin ini apa namanya, saya ngopinya dari belum saya kasih huruf ya. Jadi pertanyaannya sekarang ya. Pertanyaannya adalah kapan taksiran persalinannya, gitu ya. Nanti untuk Tanggal PPT-nya berapa? diperbaiki lagi ya Bu ya. Nanti dikirim Oke. lagi ke Mas Gibran. Oke. Aku edit nanti aku kirim ya, Mas. Siap, Bu. Oke, teman-teman yang sudah mendengar pertanyaan tadi, boleh langsung dijawab aja di kolom chat. Ayo, kira-kira susah nggak nih? Harus ngitung-ngitung nggak nih, Bu? Kapan taksiran persalinan ya pada klien tersebut? Taksirannya kapan nih? Ada dua ya, Bu, pilihannya. Ada Hmm. yang pilih B, 2 Oktober, sama C, 3 November. Oh gitu ya. Sudah dua nih. Ayo yang lain bagaimana? Oke, ada C, D, B. 2, 3, 4. Gimana yang lain masih ngitung-ngitung? Nggak apa-apa. Gak apa ya, Aku masih kirim latihan langsung ya. ya, soalnya ke Mas itu ya, ke Iya, Mas Faisal. boleh, silakan, Bu. Udah. Oke, terima kasih, Bu. Jawabannya bervariatif ya. D, Iya, benar. B, C. Selalu ya 3 pilihan ya, Bu ya. Iya. D, B, C. Padahal yang benar adalah Waduh. Jadi saya pilih E deh, Bu. Ya gimana, Bu? Mungkin langsung dibahas atau Oke, ada yang D ya. B, C. Nggak ada yang A atau E, nggak ada ya? Ya. Dan jawabannya adalah gitu ya. Sebentar, belum. Tahan dulu. Jadi di sini HPHT-nya adalah 27 Januari 2023. Gitu ya. Nah, di sini menurut rumus bahwa berdasarkan HPHT untuk menentukan taksiran persalinan ya dengan rumus ya bla 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 dan menghasilkan perhitungan. Silakan dibuka, Mas. Yes. Jawabannya adalah 3 November 2022. Bagaimana menghitungnya? Ya, coba teman-teman gini. Saya senang bermain angka di sini gitu ya dan menjebak gitu ya. Karena ini tanggal 27 kemudian bulan 1 tahun 2022. Rumusnya kan tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, ada tahun ditambah 1. Tetapi di sini rumus tahun ditambah 1 tidak berlaku karena HPHT-nya Januari gitu ya. Februari pun juga demikian enggak. Maret juga enggak ya. Karena kalau nanti ditambah 1, hamilnya nanti 1 tahun lebih
Jadi kayak apa? Itu ya. Nah, di sini 27 ditambah 7. Ya. Mengapa menghasilkan 3? Nah, 27 tambah 7 nih. 28, 29 gitu ya. 30. Ini kan Januari ya. Jadi ada 31 hari. Jadi 31. Sudah 4 nih. Ya. Saya ulangi 28, nah, tangan saya 28, 29, 30, 31. Tinggal berapa? 3 ya. Tinggal tanggal 1, tanggal 2 ya, tanggal 3. Pas ya? Tanggal 3 ya? Oke. Nah, kemudian angka 1 bulan ini ya. Kan tadi 27 ditambah 7 menghasilkan 3. Kita punya simpanan 1 bulan. Nah, 1 bulan berarti ini kan dalam hal ini adalah bulan apa ini? Nah, ya 1. Bulan 1 itu bulan berapa? Kalau 12 ditambah 1 tahun kan, 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Nah, kemudian ditambah simpanan tadi ya. Nah, simpanan tadi adalah 1 bulan. Berarti 14 dikurangi 3 menghasilkan 11. Jadi jawabannya adalah 3 November 2022. Jawaban C. Gitu ya. Tapi insya Allah nanti, insya Allah ya, insya Allah. Ya. Saya pernah sih lihat soal-soal apa namanya untuk bulan-bulan yang seperti ini itu jarang dikeluarkan. Tapi nanti rumus ini tetap berlaku untuk yang tidak mengecoh soalnya ya. Ini saya buat lebih sulit ya supaya nanti teman-teman semua bisa fokus di dalam menghitung gitu ya, terutama pada umur bulan yang bulannya adalah 31. Nanti ada yang Februari kan hanya 28 atau 29. Harus teliti ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Yuk Mas, next. Oh iya Bu, tadi soalnya yang udah dikirim, saya lihat masih belum keganti Bu nomor Oh 5-nya. belum ya? Oh berarti nggak berhasil. Udah deh, nanti tak kirim lagi Iya, ya. iya siap Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 6. Sebentar. Wah, udah masuk ke etika ya Bu ya? Iya. Oke, kayaknya Biar sini udah lengkap. gampang lah ya. Kalau soal etika Insya Allah biasanya kalau 100 nih. biasanya kalau soal etika saya nggak ngasih 1 menit, saya cuma kasih 30 detik Bu. Oh gitu. Oke, silakan. Silakan ya teman-teman dibaca dulu. Baik, untuk teman-teman silahkan untuk menjawab soal nomor 6. Bagaimana nih? Prinsip etikanya apa nih kira-kira? Oke, 1 menjawab confidentially. Ada lagi? Atau masih bingung? Ada veracity? Oke, baru 2 nih. Oke, veracity lagi. Oh, ada beneficence. Waduh, 3 pilihan lagi ya. Nggak apa-apa, ini sengaja ini teman-teman ini. Atau emang Ibu nih soalnya emang expert kali Bu. Banyak jebakannya ya Bu. Jebakan Batman. Oke, ada veracity sama beneficence sama confidential ya. Oke, ada lagi nggak nih? Tapi saya rasa teman-teman udah pada paham lah ya pengertian masing-masing dari prinsip etikanya ya. Iya. Tapi jawabannya yang banyak E ya. Seimbang sih Bu, saya lihat. Imbang juga ya. Ya, Oh iya. B, D, E ya, seimbang. Oke, ada L lagi. Ada lagi yang ingin menjawab atau mungkin langsung dibahas?
Oke, bisa kita bahas ya. Jadi di sini bahwa seorang perempuan umur 26 tahun dengan HIV melahirkan SC 2 hari yang lalu. Ya. Nah, bayi yang dilahirkan tidak disusui oleh ibunya. Ini sudah jadi ini ya, apa namanya? Keputusan antara dokter perawat gitu ya, bahwa oh bayi ini tidak disusukan oleh ibunya gitu ya. Nah, nanti ada yang HIV AIDS melahirkan terus bayinya disusui juga ada, gitu ya. Jadi apa bedanya HIV, SC, ya, kemudian disusui bayinya. Nah itu jika ibunya positif HIV, bayinya juga positif. Karena sudah positif ya udah disusukan aja. Karena di dalam ASI itu tentu ada antibodi untuk penyakit-penyakit yang nanti muncul akibat HIV, itu ya. Nah, kalau ini kebijakannya adalah ibunya HIV, bayinya SC, ternyata bayinya dites itu negatif. Maka supaya tidak tertular, gitu ya, HIV-nya ke bayinya, gitu, maka keputusan perawatan adalah bahwa bayi yang dilahirkan tidak disusui oleh ibunya. Begitu ya. Jadi saya tambahkan ini ya, pengetahuannya tidak hanya sekedar etikanya ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke etikanya. Nah, kondisi klien yang hanya diketahui oleh klien dan suaminya saja. Perawat menolak memberitahukan kepada keluarga. Berarti di sini adalah kerahasiaan. Ya, meskipun keluarganya tanya, mengapa bayinya nggak disusui oleh ibunya, gitu, mau melahir kok, gitu ya. Nah, di dalam prinsip etik dari HIV, ya perawatan HIV ini adalah etikanya yang harus kita patuhi. Jadi, apa prinsip etika yang diterapkan oleh perawat tersebut saat perawat menolak ya memberitahukan alasan mengapa tidak disusui? Maka jawabannya adalah Belum muncul ya Bu ya? monggo, belum. Oh iya, sebentar ya. Nah, confidentially. Mengapa confidentially? Kita lihat di jawaban E. Terkait etik keperawatan pada confidentially, menjaga kerahasiaan, di mana seorang perawat wajib menjaga kerahasiaan dari pasien, apalagi itu diminta oleh keluarga. Dalam hal ini keluarganya adalah suaminya, gitu ya. Nah, tadi jika ada yang menjawab, oh, kalau A nggak ada ya, fidelity. Fidelity adalah menepati janji atau komitmen kepada orang lain. Nah, ini kan sama Bu, komitmen, tapi lebih menjaga kerahasiaan, gitu ya. Untuk yang B, veracity. Nah, ada yang jawab B tadi ya. Nah, ini kejujuran akan kebenaran. Jadi ini malah kebalikannya ya, merahasiakan gitu ya. Nah, ada kebenaran tapi tidak diungkapkan. Sedangkan yang C, otonomi. Otonomi ya, bukan otomoni. Berdasarkan kemampuan individu untuk membuat keputusan. Sedangkan yang D, beneficence. Berbuat kebaikan. Semua ini berbuat kebaikan. Fidelity baik, veracity baik, otonomi baik, confidentially juga baik. Tapi yang mana gitu ya. Oke, paham teman-teman ya? Oke, satu lagi deh. Ini yang terakhir harus benar semua nih. Etik juga nih. Yuk. Silakan saya buka dulu soalnya. Nah, soal terakhir silakan dibaca ya, teman-teman. Semoga jawabannya benar semua.
Baik, sudah saya buka untuk untuk kolom chatnya, bukan kunci jawabannya. Oke, silakan soal nomor 7. Justice. Oke. Oke, 2A. Oke, yang lain lagi bagaimana? lagi. Ya Ada semoga apa dengan A ya? pilihannya ini ya, pilihan sesuai dengan ini ya, jawaban masing-masing ya, jangan ikut-ikutan gitu. Nanti disuruh Bu Nur Iya. Sauda jawabannya satu jawaban, udah deh A aja gitu. Jangan gitu ya. Oke, A semua. Ada lagi yang mau jawab? Juga. Udah. Kelihatannya udah sepakat nih Mas. Dan sudah benar gitu ya. Iya, Maksudnya Bu. itu bukan benernya, mungkin satu persepsi gitu ya. Sudah ya. Betul-betul. Jadi oke. Jadi boleh saya bahas Mas? Silakan Bu. Oke, ya. Di sini seorang perempuan 19 tahun melahirkan di ruang bersalin tanpa didampingi suami. Tuh. Di tempat yang sama terdapat seorang perempuan usia 21 tahun melahirkan didampingi suami. Nah, ternyata perawat lebih memberikan perhatian dan edukasi laktasi pada klien yang didampingi oleh suami gitu. Nah, apa prinsip etika yang tidak dipatuhi oleh perawat tersebut gitu ya. Jadi ada apa? Ketidaksamaan atau membedakan, dibeda-bedakan, dibanding-banding gitu ya. Nah, jadi tanpa kita melihat pilihan jawabannya, kita melihat bahwa di situ pasien membeda-bedakan gitu. Banding-banding antara yang tidak dengan suami maupun dengan suami gitu. Sehingga enggak apa? Perawat tersebut tidak adil. Nah, mana yang tidak adil? Justice, veracity, autonomy, beneficence, confidentially. Kalau kita belajar dari soal yang awal tadi, kita sudah mempelajari confidentially apa? Nah, rahasia. Beneficent apa? Berbuat kebaikan. Otonomi apa? Kemampuan mengambil keputusan. Veracity apa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal satu, justice. Nah, apakah justice memang benar jawabannya? Silakan dibuka, Mas. Ya, jawabannya adalah A. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya ya Bu Ya, ya, ada yang soal yang benar juga ya. Justice. Justice adalah asas keadilan. Saat pasien harus diperlakukan sama sesuai dengan keadaan sekitarnya atau tidak ada diskriminasi, baik dari perlakuan untuk pasien maupun alat-alat yang digunakan maupun kebijakan lainnya. Sedangkan veracity, kejujuran atau kebenaran nggak sesuai ya dengan soalnya. Otonomi pun juga demikian. Jadi berdasarkan kemampuan individu untuk mengambilkan putusan juga kurang tepat. Beneficient tadi semuanya memang berbuat untuk kebaikan, gitu ya. Dan kita ingat di soal nomor 6 bahwa confidentially terkait dengan etika keperawatan menjaga kerahasiaan. Ya. Oke, itu Mas 7 soal yang kita bahas pada siang hari ini, gitu ya. Baik. Dari 7 soal yang kompak menjawab sama ada 2 soal ya. Betul. Nomor 3 berarti tadi 2 saya, soal. 3 dan 7. Iya. Iya, oke. Dari sini semoga teman-teman semua bisa mengambil kalau satu pengetahuan oke. Yang kedua adalah taktik dan trik gitu ya. Itu
yang paling penting, gitu ya. Pahami dulu beberapa data-data yang ada, ya, yang mana yang paling banyak, gitu ya, yang data fokus maksudnya, itulah yang dimaksud oleh pertanyaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah triknya, dengan fokus pada soal, itu tanpa melihat jawaban, Anda bisa membayangkan, baru kemudian nyocokkan antara kesimpulan yang Anda ambil pada saat menyimpulkan soal apa ini jawabannya. Nah, cocokkan dengan jawaban. Itu Mas yang bisa saya berikan trik dan tipsnya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Nur Sauda. Oke, alhamdulillah 7 soal sudah kita Motivasinya bahas belum. Iya, 7 soal udah kita bahas nih. Nah, makanya kita langsung ke closing statement nih. Saya buka slide terakhir ya. Ya. Nah, ada ketimun, ada nanas, ada TikTok, ada konten. Janganlah jadi anak pemalas, nanti susah kompeten. Wah. Makasih Mas Faisal ya. Oke, baik. Baik, ini ada pantun dan closing statement tadi, tips and trik dari Ibu Nur Sauda, sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya Bu ya. Baik, saya rasa sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah cukup? Oke, nggak ada respon, berarti saya anggap cukup ya. Mantap, Pantunnya Bu. terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, berarti perjumpaan kita pada siang hari ini sudah selesai. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nur Sauda yang sudah mau menyempatkan waktunya nih Bu untuk sharing ke kita semua di bidan salah deh itu di perawat siang pada hari ini. Soalnya kemarin habis dari bidan saya salah deh tuh. Baik, saya Faiza selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya. Iya, Assalamualaikum. Salam, terima kasih kembali Izin Bu. lift ya.